Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk, Pak. Ya, untuk pertama kali mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah bergabung di malam hari ini untuk eh, mata kuliah mekanika fluida ya, mekanika fluida dasar. Jadi fluid mekanik atau mekanika fluida ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di jurusan Mechanical Engineering di Teknik Mesin karena fluida memiliki peran yang cukup penting ketika eh, mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan eh, Mechanical Engineering. Untuk tampilan di layarnya, slide-nya sudah masuk ya di layarnya. Untuk tampilannya sudah keluar di layar. Sudah, Masih Pak. putih, Pak. Ya, jadi pada malam ini atau hari ini kita melanjutkan lagi pembahasan yang sudah dilakukan di minggu yang lalu sebelum Lebaran ya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin yang minggu lalu melakukan Lebaran Idul Fitri. Ya, kita kembali lagi ke materi ini di mekanika fluida dasar. Di sini ada beberapa poin yang akan diceritakan. Yang pertama, yang sudah dibahas di minggu-minggu sebelumnya itu ada namanya fluida eh, Newtonian, Newtonian dan fluida non-Newtonian. Untuk fluida non-Newtonian ini fluida yang diartikan fluida yang tidak mengikuti hukum Newton ya, tidak mengikuti hukum Newton tentang viskositas. Apa itu viskositas? Viskositas itu adalah hal yang memberikan kekentalan atau hal yang bersifat eh, kental atau viscosity dari fluida tersebut. Untuk fluida Newtonian ini, contoh dari fluida non-Newtonian adalah salah satunya seperti pasta, jelly, larutan polimer, kemudian lumpur. Ini masuk ke dalam kategori fluida non-Newtonian karena memiliki nilai viskositas yang cukup tinggi atau cukup kental. Nah, mengenai grafik dari hubungan antara shear stress, tegangan geser, dan rate of shear, di bagian tersebut ada beberapa hal yang memberikan gambaran ya atau memberikan perbedaan bahwa untuk fluida non-Newtonian itu ada masuk ke dalam kategori Bingham plastik, pseudoplastik, Newtonian fluid, dilatan. Seperti apa fluida non-Newtonian tersebut nanti di slide berikutnya yang di bagian ini dijelaskan mengenai karakteristik dari fluida Newtonian tersebut ada Bingham plastik. Untuk fluida Bingham plastik ini mampu menahan tegangan geser yang kecil, namun akan mudah mengalir pada tegangan geser yang lebih besar. Dalam kategori ini seperti contohnya pasta gigi atau jelly dan lumpur. Bisa dilihat nanti di pasta gigi. Ketika pasta gigi tersebut mendapatkan nilai tekanan atau gaya yang besar, maka pasta gigi tersebut akan keluar dari tempatnya. Nah, tekanan inilah yang dimaksud dengan tegangan geser ya, yang lebih besar. Lalu pseudoplastik.
masuk dalam kategori seperti larutan polimer, darah, dan bagian berikutnya dilatan fluid. Untuk viskositas meningkat dengan meningkatnya gradien kecepatan. Contoh seperti eh, adonan tepung kanji dan adonan pasir. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Jadi itu adalah gambaran ya tadi mengenai fluid non-Newtonian yang bisa dilihat di bagian ini, hubungan antara tegangan geser. Tegangan geser itu terjadi jika ada gaya yang bekerja dari luar terhadap fluida tersebut. Kemudian di bagian selanjutnya, eh, di sini dituliskan ya, eh, viskositas dan waktu. Jadi ada masalah viskositas, ekentalan terhadap waktu yang dibutuhkan oleh fluida tersebut ketika menerima suatu gaya yang bekerja dari luar fluida tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan istilah rheopektik dengan isotropik ya. Jadi ada rheopektik dan tisotropik. Di bagian sini untuk fluida non-Newtonian, isoprotic fluid itu merupakan viskositas dinamik berkurang seiring waktu di mana gaya-gaya geser dikenakan padanya. Dalam kategori ini seperti larutan cat. Ini adalah contoh dari fluidanya. Untuk fluida non-Newtonian masuk ke dalam kategori thixotropik. Fluid thixotropik itu adalah larutan cat. Lalu bagaimana dengan rheopektik fluid? Viskositas dinamiknya meningkat seiring dengan waktu dikenakannya gaya-gaya geser padanya. Dalam kategori ini seperti adonan atau campuran gipsum di dalam air. Nah, nanti bisa dilihat hubungan tersebut antara rheopektik dengan thixotropik memiliki karakteristik yang berbeda. Di bagian rheopektik ini berjalannya waktu, nilai viskositas mengalami peningkatan ya, mengalami kenaikan. Kemudian untuk tisotropik viskositas mengalami penurunan. Nah, itulah yang membedakan antara tisotropik dengan rheopektik fluid. Kemudian ada lagi viscoelastic fluid. Beberapa fluida menunjukkan sifat elastisnya yang memungkinkannya kembali ke bentuk semula jika gaya geser yang bekerja dilepaskan, seperti fluida putih telur ya. Lalu nanti coba bisa dilakukan pengujian atau pembuktian. Nanti coba saja melakukan memberikan gaya pada fluida tersebut, diberikan gaya pada fluida putih telur tersebut. Ketika gaya tersebut dihilangkan, maka putih telur tersebut akan kembali ke kondisi semulanya, artinya kembali ke dalam bentuk bulat atau ke dalam bentuk kondisi awal. Ya, kita akan coba lihat ilustrasi atau short video dari fluida non-Newtonian tersebut.
Untuk tampilannya sudah masuk keluar di layar, di monitornya. Sudah, Pak. Ya, jadi seperti apa fluid non-Newtonian tersebut? The same type of fluid that can do this can also do this. Why doesn't this liquid behave like water? There are two different types of fluids, Newtonian and non-Newtonian. Newtonian fluids are what you may be most familiar with. For example, water, milk, and oil are all Newtonian fluids. These are fluids whose viscosity remains constant as the force applied changes. Now, viscosity is a measure of how easily a fluid moves. So when we say that the fluid has a high viscosity, this means that the fluid will move slower. And for a low viscosity, this means the fluid will move faster. Water, the stuff we need to survive. And chocolate syrup, the stuff that goes great on pancakes, ice cream, you name it. You might already have a pretty good guess as to which has the higher viscosity, but let's take a look. As you can see, the water flows a lot faster than the syrup, so here we can say that the water is a liquid with the lower viscosity. So for Newtonian fluids, changing the force you apply to the fluid, such as gently slapping it, or hitting it, will not change its viscosity. Non-Newtonian fluids, on the other hand, have viscosities that can change as the force applied to them changes. Like earlier, it behaves differently when you apply a lot of force than when you apply a little bit of force. This is the type of non-Newtonian fluid known as a dilatant fluid, whose viscosity increases with force. This fluid here, known as oobleck, is a suspension of cornstarch in water. A suspension is a mixture of a solid and a liquid. In this case here, cornstarch is going to be our solid, and water is going to be our liquid. Cornstarch is a large, blocky molecule, which we will symbolize with rectangles in our drawings. Water, on the other hand, is a much smaller, rounder molecule than cornstarch, so we will visualize it as these circles. When we combine these two, we get a suspension. Each cornstarch molecule is surrounded by water molecules. As you can see, the water molecules are a lot smaller than the cornstarch molecules. In the event of a weak force, only a little bit of force is applied by pressing on the cornstarch with a hand. The cornstarch molecules are able to slide past each other because the water in between them acts as little balls that they can roll over. But during a strong force, when I apply a lot of force, the water molecules are pushed out from in between the cornstarch molecules. This creates an area that is almost entirely cornstarch. For the suspension to behave as a non-Newtonian fluid, the ratio of cornstarch molecules to water molecules needs to be within a certain range. If there are too many water molecules, then the suspension will behave as a liquid, and if there are too many cornstarch molecules, the suspension will behave as a solid because there is not enough water molecules in between the cornstarch molecules for them to slide past each other. In this area, there is now a majority of cornstarch molecules, so it behaves as a solid. Hitting it with my hand is practically the same thing as hitting a hard surface. There is another type of non-Newtonian fluid called a pseudoplastic fluid. These are fluids whose viscosity decreases as force applied increases, essentially the opposite of dilatant fluids. Unfortunately, it is not yet understood why pseudoplastic fluids behave the way they do. An example of a pseudoplastic fluid that is very common is ketchup. Oh yes, that tasty sauce found on burgers and french fries is actually a pseudoplastic. Notice here how the ketchup is able to retain its form without spreading out, unlike other common fluids. Here, the ketchup is being tipped over without any ketchup coming out, but when we add a force, such as hitting it, the viscosity of ketchup decreases, allowing it to slip out of the bottle and onto your burger. And now we're going to show you how to make your very own non-Newtonian fluid at home. It's easy. You'll need a bowl, some cornstarch, water, and something to mix everything along with a small measuring cup. Take about 3/4 of a cup of cornstarch and about a 1/4 cup of water, and mix it up. Try not to get any on your clothes, but if you do, it will wash out easily with water. Once you're done mixing thoroughly, try to pick it up with your bare hands. And take a look.
You've now got a fluid that's both a liquid and a solid. Pretty neat, right? Jadi itulah gambaran short video ya, atau perbedaan antara fluida Newtonian dengan fluida non-Newtonian. Jadi fluida non-Newtonian ini ketika menerima gaya atau force yang cukup cepat, fast, maka fluida tersebut memiliki atau berubah menjadi nilai high viscosity, mempunyai viskositas yang tinggi. Tapi ketika gaya tersebut bekerja dengan tidak terlalu cepat atau pelan, maka viskositasnya akan menjadi rendah. Oke, itu adalah yang tadi ilustrasinya dari fluida non-Newtonian dengan fluida Newtonian. Kemudian di bagian yang lain ya, ini merupakan applied ya, atau aplikasi dari fluida non-Newtonian ini bisa diaplikasikan atau dipergunakan untuk having fun atau untuk hal yang unik ya, hal yang bisa bermain dengan fluida Newtonian, artinya kita bisa berlari-lari di atas fluida tersebut, di mana fluida tersebut tidak mengalami penghisapan atau mengalami perubahan posisinya. Seperti apa? Nanti kita coba lihat short videonya dari Fun with Non-Newtonian Fluid. Untuk share screen-nya sudah berubah masuk di layar? Sudah, Pak. Ya. Right now we're mixing in the cornstarch and the water, and we're creating this still thing called a non-Newtonian fluid. When it comes under pressure, you push on it, you jump on it, you walk on it, it behaves like a solid. You can take a hammer, hit it, and it will bounce back. However, if you just sit on it, you will sink, and it's kind of hard to get out. That good is just water and cornstarch. Nothing. Some food coloring we're adding in a little bit to make it look nicer, more appealing. Mixing it has been the funnest part. Again, a lot of people were hesitant about it at first, and some probably still are. A lot of fun. It does feel like you're walking on water, and hurts a little bit, but when you sink, it's a lot of fun. Getting stuck and trying to get out, because it was an effort to try to get out because it took so long. It was sticky. They have a big trailer. They have about 2,000 pounds of cornstarch and a lot of water, and it feels like you're walking on a Jello or a water. It's a lot of fun. It's surprisingly warm, and it's very sticky. It's actually hotter in there than it is out here right now. Fluid mechanics class is doing this. It started, our instructor asked us, you want to do a big class project or you just want to turn in individual reports? And we were all, let's do it. So we decided as a class to do it. We wanted the rest of the campus, the rest of Lamar to see what we were doing over in the department and to see that, it's fun. It can be fun too. Ya, jadi tadi itu hal yang bisa dilakukan ya untuk tidak
yang masuk ke dalam kategori fluid non-Newtonian. Kemudian di bagian tampilan di layarnya sudah masuk ya di layarnya untuk slide PowerPoint-nya. Lalu yang di slide sebelumnya tadi menceritakan tentang lidah. Tuh bisa. Lu bukan ada tracker. Ada tuh kayak tadi. Gua ada. Untuk tampilan slide-nya sudah masuk di layar. Sudah, Pak. Ya, jadi fluida ini yang tadi ada fluida non-Newtonian, kemudian ada fluida Newtonian, lalu di bagian berikutnya adalah fluida dibedakan sebagai fluida cair dan fluida gas. Untuk fluida cair ini fluida incompressible. Kemudian untuk fluida gas masuk ke dalam kategori fluida kompresi atau fluida compressible. Lalu cairan bersifat incompressible itu apa? Maksudnya adalah cairan yang tidak dapat dimampatkan, artinya volumenya tidak bisa dikecilkan atau dirubah volume dari fluida tersebut. Masuk ke dalam kategori untuk fluida incompressible ini adalah fluida cairan seperti air, minyak, bensin, alkohol, dan sebagainya. Ini merupakan fluida incompressible. Fluida incompressible berupa fluida yang fasenya atau wujudnya dalam bentuk cair. Lalu untuk fase gas atau wujudnya dalam bentuk gas bisa dikategorikan sebagai fluida compressible, artinya volume dapat diperkecil atau dimampatkan, dikecilkan. Sebagai contoh adalah fluida yang masuk ke dalam kategori compressible ada fluida udara, oksigen, nitrogen, helium, dan sebagainya. Jadi di bagian ini untuk fluida gas masuk fase gas ya. Fase gas itu segala macam fluida yang fasenya ke dalam fase gas masuk ke dalam sifat fluida yang compressible. Lalu bagaimana perbedaan antara cairan dan gas dijelaskan di bagian ini. Cairan bersifat tidak compressible, artinya tidak bisa dimampatkan atau volumenya tidak bisa dikecilkan dan cenderung membentuk permukaan bebas dalam medan gravitasi, artinya fluida cair ini juga dipengaruhi oleh nilai gravitasi terhadap fluida tersebut. Jika tidak dibatasi dari atas, menjaga permukaan, umumnya permukaan dari fluida cairan tersebut berbentuk flat atau rata ya. Jadi kalau ya lihat saja misalkan cairan air atau water di dalam gelas ketika diletakkan di atas meja atau di atas tempat tertentu, tempat yang diam atau tidak bergerak, permukaan dari fluida tersebut, cairan tersebut akan membentuk permukaan yang rata. Lalu bagaimana dengan gas? Gas bersifat compressible, mengisi ruangan tertutup dan dengan massa tertentu mengembang sampai mengisi seluruh bagian tempatnya. Ini adalah sifat dari fluida gas, jadi dia memberikan pengaruh atau mempengaruhi dapat mengisi seluruh bagian
tempat yang bisa dilalui oleh fluida gas tersebut. Ya, di bagian fluid mekanik ini masalah viskositas dengan sifat kekentalan, high viscosity atau low viscosity itu seringkali fenomena tersebut ada ya di bagian fluid mekanik. Untuk high viscosity bisa dilihat di ilustrasi di bagian ini, sangat terlihat ketika menuangkan cairan tersebut, viskositas yang memiliki nilai kekentalan yang tinggi, aliran dari fluida tersebut tidak mengalami putus atau tidak mengalami bagian yang terpisah. Jadi di bagian sini tidak mengalami bagian yang crash atau bagian yang terpisah. Tetapi untuk fluida dengan viskositas rendah, low viscosity ini memberikan pengaruh ketika fluida tersebut dituangkan ke dalam tempat tertentu, akan ada bagian yang terpisah dari fluida pertama dengan fluida yang kedua. Jadi ini adalah bagian yang paling mudah untuk membayangkan apa yang dimaksud dengan viscosity atau kekentalan. Low viscosity dengan high viscosity. High viscosity itu sangat kental sehingga ketika cairan tersebut atau fluida cair tersebut dituangkan di dalam tempat tertentu atau wadah tertentu tidak mengalami bagian yang terpisah. Tetapi untuk low viscosity, fluida tersebut akan mengalami bagian yang terputus atau bagian yang terpisah ketika dituangkan di dalam saluran tertentu. Kemudian bagaimana melakukan pengukuran viskositas atau kekentalan tersebut bisa diukur, dilakukan pengukuran measuring viscosity seperti apa. Di bagian ini ada ilustrasi ya, ada katakanlah ini ada bola di bagian tersebut ya, ini bola. Kemudian bola tersebut dimasukkan di dalam wadah tertentu dengan diisi fluida yang memiliki nilai viskositas bervariasi. Jadi ada viskositasnya itu memiliki variasi, ada viskositas yang besar, kemudian ada viskositas yang kecil. Nah, nanti akan ada waktu berapa lama yang dibutuhkan oleh bola tersebut untuk bisa berada pada bagian dasar dari wadah tersebut. Untuk viskositas fluida yang memiliki viskositas yang tinggi atau yang high viscosity, waktu yang dibutuhkan fluida tersebut, waktu yang dibutuhkan untuk bola tersebut sampai ke bagian dasar dari wadah ini memerlukan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan fluida yang memiliki nilai viskositas yang lebih rendah. Lalu bagaimana sifat fisik? Sifat fisik dari fluida, sifat fisik fluida, viskositas umumnya disimbolkan dengan notasi ini. Kalau di buku fluid mekanik nanti bisa dilihat viscosity atau viskositas, kekentalan. Suatu fluida adalah ukuran yang kemampuannya menahan aliran di bawah tegangan geser. Jadi yang dimaksud dengan viskositas itu kemampuan dari fluida tersebut untuk bisa menahan alirannya atau menahan aliran di bawah
tegangan geser yang diberikan terhadap fluida tersebut. Satuan yang digunakan untuk viskositas dengan satuannya bisa menggunakan kilogram per meter dikali second atau dengan satuan gram per sentimeter per second. Kemudian ada viskositas dan bagian yang lain ada viskositas kinematik. Apa yang membedakan viskositas dengan viskositas kinematik? Untuk viskositas kinematik ini merupakan rasio ya. Rasio itu perbandingan dari viskositas terhadap nilai density. Density atau kerapatan dari fluida tersebut. Perbandingan antara viskositas mu dengan nilai densitasnya atau density dari fluida tersebut. Maka didapatlah nilai viskositas kinematik yang disimbolkan dengan notasi V ya, atau V kecil. Dituliskan ke dalam persamaan, kalau dituliskan di bagian ini, dituliskan V sama dengan mu per rho. Jadi ada mu dengan rho. Mu itu adalah viskositas, sehingga ada viskositas. Kemudian rho ini merupakan nilai density atau kerapatan dari fluida tersebut. Lalu di bagian selanjutnya sifat fisik dari fluida, viskositas fluida cair. Umumnya viskositas zat cair menurun seiring dengan meningkatnya temperatur. Nah, ini lagi yang menjadi hal yang mempengaruhi atau variabel yang mempengaruhi dari sifat fluida tersebut. Ketika fluida tersebut menerima nilai temperatur atau kenaikan suhu, maka viskositas akan dipengaruhi. Bisa mengalami viskositasnya menjadi lebih rendah atau bahkan viskositasnya mengalami peningkatan yang disebabkan oleh pengaruh nilai temperatur tersebut. Kemudian untuk gas, jadi gas merupakan fluida juga dengan viskositas tertentu. Viskositas gas meningkat dengan meningkatnya temperatur, jadi dengan naiknya suhu, naiknya temperatur terhadap fluida tersebut, maka kekentalan dari gas atau viskositas dari gas tersebut akan mengalami peningkatan. Lalu bagaimana nilainya ketika dituliskan ke dalam persamaan notasi matematika, nanti bisa dituliskan ke dalam persamaan seperti ini. Mu sama dengan mu0 per T. T itu adalah nilai temperatur ya, dibandingkan antara sebelum dengan sesudah kenaikan temperatur tersebut. Kemudian ini adalah keterangan dari notasi persamaan tersebut. Untuk nilai T merupakan temperatur absolut, mu0 viskositas pada temperatur referensi awalnya atau absolutnya. Lalu di bagian selanjutnya nilai N merupakan eksponen empiris dari data-data pengujian yang diperoleh dari hasil pengujian sifat fisik fluida tersebut. Selanjutnya untuk tekanan uap, vapor pressure ya. Vapor pressure, tekanan ini merupakan fungsi temperatur. Tekanan uap meningkat seiring meningkatnya nilai temperatur yang bekerja pada fluida tersebut. Lalu nilai kompresi. Kompresi itu adalah nilai mampu mampat. Semua materi gas mampu untuk dimampatkan atau dikompresibel. Jadi di bagian ini apapun itu, jika fluida tersebut masuk ke dalam fase gas,
maka fluida tersebut bisa dikompresikan atau bisa dimampatkan. Yang dimaksud dengan dimampatkan itu artinya volume dari fluida gas tersebut bisa dikecilkan dengan cara dilakukan kompresi. Ya, di bagian ini merupakan tabel ya, tabel antara fluida viskositas fluida dengan variasi nilai-nilai tertentu pada saat viskositas fluida dengan viskositas dengan nilai temperatur 0 derajat Celcius memiliki nilai viscosity 1,79 kali 10 pangkat min 3. Kemudian untuk air, ketika air tersebut berubah menjadi cair ya, cairan dengan nilai temperaturnya 20 derajat Celcius, nilai viskositinya 1 dikali 10 pangkat min 3, lalu nilai air ketika air tersebut mengalami titik didih dengan temperatur 100 derajat Celcius, nilai viskositasnya menjadi 0,28 dikali 10 pangkat min 3. Nah, di bagian ini bisa dilihat variasi suhu temperatur memberikan pengaruh terhadap nilai viskositas yang dimiliki oleh fluida tersebut. Air, darah, oli motor, udara, CO2, karbon dioksida, gliserin memiliki variasi yang berbeda-beda ketika nilai temperaturnya dinaikkan untuk nilai viskositas tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengukur viskometer, untuk mengukur viskositas atau kekentalan dari fluida. Yang pertama menggunakan viskometer kapiler, kemudian viskometer Hopler. Nanti seperti apa? Nanti coba dilihat, cari saja di Google ya, jenis-jenis viskometer. Di bagian tersebut nanti atau di buku fluid mekanik juga ada penjelasan mengenai viskometer kapiler, viskometer Hopler, lalu viskometer cup, dan berikutnya viskometer Kahn, dan ini merupakan gambar mengenai viskometer kapiler. Kenapa dikatakan kapiler? Karena memiliki saluran yang kecil. Di bagian sini ada saluran pipa kapiler yang umumnya itu berukuran dengan satuan milimeter, cukup kecil, sehingga fluida tersebut mengalir melalui saluran pipa kapiler tersebut. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya?